Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita masih tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan sedikit menjelaskan tentang manajemen utang. Pertama, pengertian. Pengertian utang adalah kewajiban-kewajiban ekonomis dari perusahaan yang diakui dan diukur sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang lazim diterima. Sedangkan manajemen utang adalah proses pelunasan utang dengan meminta pihak kreditur menurunkan suku bunga dan meminta pengampunan biaya. Pendanaan jangka pendek. Pengertian pendanaan jangka pendek adalah pendanaan yang harus dibayar kembali dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Sumber dana jangka pendek. Yang pertama, hutang dagang. Merupakan pinjaman tanpa perjanjian, di mana pembeli membeli barang dengan cara kredit dan akan dibayar dalam waktu kurang dari 1 tahun. Pembeli dikatakan mempunyai hutang dagang ketika pembeli sudah menerima barang tersebut. Yang kedua, dana pinjaman bank. Merupakan sumber dana dari pihak eksternal yang juga sering dimanfaatkan untuk perusahaan sebagai sumber dana jangka pendek. Jenis sumber dana dari bank dan non-bank, yakni yang pertama, kredit usaha kecil menengah. Kredit usaha kecil menengah ini diberikan kepada usahawan kecil menengah dengan bunga yang rendah. Yang kedua, kredit tanpa agunan. Kredit tanpa agunan adalah kredit yang diberikan untuk perorangan yang tidak menggunakan agunan sebagai sumber jaminan untuk keperluan modal dan biasanya bunganya tinggi. Yang ketiga, leasing. Leasing merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan yang berbentuk perusahaan pendanaan, di mana pinjaman tersebut diberikan berupa pembelian aset bergerak perusahaan seperti kendaraan bermotor dan peralatan. Yang keempat, kredit pasar uang. Contoh kredit pasar uang adalah surat berharga, yang merupakan surat utang jangka pendek tanpa jaminan yang dikeluarkan perusahaan besar dan dijual langsung ke investor. Biasanya hanya perusahaan besar yang bisa mengeluarkan surat berharga. Yang kelima, letter of credit. Letter of credit merupakan janji tertulis dari bank bagi pembeli untuk membayar sejumlah uang kepada perusahaan yang dituju penjual bila sejumlah kondisi telah terpenuhi. Yang keenam, factoring. Factoring merupakan menjual piutang perusahaan kepada perusahaan faktor, yang biasanya adalah lembaga keuangan. Factoring sering disebut dengan anjak piutang. Stretching payable. Stretching payable adalah menunda pembayaran sejumlah utang yang harus dibayar kepada pemasok di luar batas akhir periode bersih atau kredit. Nah, dengan demikian, stretching payable ini bisa disebut juga dengan memperlambat pembayaran utang. Kerugian yang mungkin terjadi dalam stretching payable antara lain: 1. Hilangnya potongan harga atau diskon pembelian jika ada. Nah, hilangnya potongan harga ini contohnya seperti ketika perusahaan melakukan pembelian secara kredit, kemudian perusahaan akan mendapatkan 2% diskon untuk pembayaran dalam jangka waktu 15 hari. Dan jumlah penuh yang harus dibayar dalam waktu 30 hari. Namun, apabila perusahaan melakukan stretching payable atau memperlambat pembayaran utang, artinya perusahaan melakukan pembayaran utang di luar jangka waktu yang telah ditentukan, sehingga perusahaan akan kehilangan diskon yang akan diberikan. Kedua, denda keterlambatan pembayaran atau bunga. Artinya, ketika perusahaan mengabaikan periode waktu pembayaran dan terlambat melakukan pembayaran, maka pemasok dapat mengenakan biaya keterlambatan pada perusahaan yang pembayarannya selalu terlambat. Ketiga, penurunan peringkat kredit bersamaan dengan kemampuan perusahaan untuk memperoleh kredit di masa depan. Artinya,
perusahaan akan sulit untuk mendapatkan kredit di masa depan karena menurunnya penilaian risiko kredit pada perusahaan ketika melakukan stretching payable atau memperlambat pembayaran utang. Jenis-jenis pendanaan jangka pendek melalui perjanjian. 1. Pendanaan spontan atau spontaneous financing adalah jenis pendanaan yang berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Misal, dilihat dari penjualan perusahaan, atau merupakan jenis pendanaan yang diperoleh dari operasi normal perusahaan dengan dua sumber pembiayaan meliputi hutang dagang atau akun payable dan kewajiban yang masih harus dibayar atau accrual hutang akibat jasa yang diterima yang pembayarannya belum dilakukan. 2. Pendanaan tidak spontan atau non-spontaneous financing adalah jenis pendanaan yang tidak berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Jenis pendanaan ini memiliki karakter bahwa untuk memperoleh, menambah maupun mengurangi dana, perusahaan membutuhkan waktu untuk menegosiasi atau perundingan secara formal. Baik, selanjutnya yakni bunga efektif. Bunga efektif ini angsurannya dihitung berdasarkan sisa pokok utang. Perhitungan porsi bunga dan pokok dalam angsuran tiap bulan akan berubah terus, meski besaran angsuran per bulannya tetap sama. Di bawah ini ada rumus perhitungannya, yakni bunga sama dengan SP X I X 30 per 360. SP sendiri yang berarti saldo pokok pinjaman bulan sebelumnya. I suku bunga per tahun. 30 itu adalah jumlah hari dalam sebulan dan 360 itu jumlah hari dalam setahun. Faktor yang mempengaruhi biaya pinjaman jangka pendek ada 3, yaitu profitabilitas, kepemilikan aset tetap, dan volatilitas laba. Yang pertama, profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan sebuah perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aset yang dimilikinya. Apabila profitabilitas perusahaan tinggi, maka hutang jangka pendek akan menurun karena adanya ketersediaan dana internal dalam memenuhi kebutuhan operasional. Yang kedua, yakni kepemilikan aset tetap. Adalah kemampuan perusahaan tersebut dalam melakukan aktivitas utamanya. Perusahaan yang memiliki aset tetap yang tinggi cenderung mampu menghasilkan lebih banyak dana internal dan menggunakan dana untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya. Oleh karena itu, tingkat hutang jangka pendeknya akan menurun. Dan yang ketiga, volatilitas laba. Volatilitas laba adalah tingkat kenaikan dan penurunan laba atau persentase naik turunnya laba perusahaan yang memiliki volatilitas laba yang tinggi cenderung mengalami masa-masa pada saat perusahaan membutuhkan dana eksternal. Dengan demikian, volatilitas laba yang tinggi akan memicu tingkat hutang jangka pendek yang tinggi pula. Ini memberikan pengaruh positif terhadap hutang jangka pendek. Anjak piutang usaha. Anjak piutang usaha adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Kegiatan anjak piutang adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengambil alihan tagihan suatu perusahaan dengan fee. Fee yang dimaksud di sini bisa berupa jasa penagihan dan biaya administrasi. Yang kedua, pembelian piutang perusahaan dalam suatu transaksi perdagangan dengan harga yang sesuai dengan kesepakatan bersama. Yang ketiga, mengelola usaha penjualan kredit suatu perusahaan. Artinya, perusahaan factoring dapat mengelola kegiatan administrasi kredit suatu perusahaan sesuai kesepakatan. Terima kasih untuk waktu yang Anda sempatkan. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati Anda.
Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.